wabarakatuh. How are you friends? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah teman-teman sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini teman-teman diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Minggu lalu kita telah membahas mengenai penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perkalian pecahan. Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita review bareng-bareng mengenai pecahan. Terdapat beberapa macam pecahan. Di antaranya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan persen, dan juga pecahan desimal. Di sini terdapat pecahan 21/4. Nah, betul. Ini termasuk pecahan campuran. Apakah kita bisa rubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Tentu bisa. Menjadi berapa hasilnya, friends? Iya, menjadi 9/4. Dan 9/4 dapat kita rubah juga ke dalam bentuk pecahan persen. Dengan masing-masing dikalikan 25 sehingga hasilnya 225/100 atau 225%. Kemudian terdapat juga pecahan 6/5. Lihat, pembilang lebih besar dibandingkan penyebutnya ya. Maka dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/5. Lalu pecahan 6/5 dapat kita rubah juga ke dalam bentuk pecahan persen dengan masing-masing dikalikan 20 sehingga hasilnya 120/100 atau 120%. Gimana? Teman-teman masih ingat kan? Oke, jika teman-teman masih ingat, sekarang kita mempelajari materi mengenai perkalian pecahan. Di antaranya yaitu pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Oke, sekarang kita mempelajari mengenai perkalian pecahan biasa. Di sini terdapat contoh 4/5 dikali 6/2. Bagaimana ya cara penyelesaiannya? Betul, cara penyelesaiannya yaitu pertama mengalihkan pembilang dengan pembilang dan juga mengalihkan penyebut dengan penyebut. Ingat ya, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Coba yang mana ya yang dikatakan pembilang? Betul, 4 dan 6 termasuk pembilang. Sedangkan 5 dan 2 termasuk penyebut. Sehingga cara menyelesaikannya gimana ya friends? Iya, 4 dikali 6 hasilnya berapa? Betul, 24. Dan 5 dikali 2 hasilnya berapa? Iya, 10. Maka hasilnya menjadi 24/10. Apakah 24/10 dapat kita sederhanakan? Betul, dengan masing-masing kita bagi 2. Sehingga 24 dibagi 2 hasilnya 12, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 12/5. 12/5 ternyata memiliki pembilang lebih besar dibandingkan penyebutnya. Sehingga dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2/5. Lalu ada juga loh friend cara lain untuk mengerjakan dari contoh 4/5 dikali 6/2. Ya, kita menentukan penyebut dan pembilang yang dapat dibagi. Kali ini cara keduanya yaitu dengan menentukan apa friends? Iya, penyebut dan pembilang yang dapat dibagi. Coba teman-teman lihat, mana penyebut dan pembilang yang dapat dibagi? Betul, 4 dan 2. Kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 2. Sehingga 4 dibagi 2 menjadi 2 dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga 2 dikali 6 hasilnya 12 dan 5 dikali 1 hasilnya 5. 12/5. Lihat, hasilnya sama ya friends, baik cara yang pertama ataupun cara yang lain. Karena 12/5 memiliki pembilang yang lebih besar dibandingkan penyebut, sehingga dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2/5. Oke, masih dengan materi perkalian pecahan biasa. Di sini terdapat contoh yang lainnya, yaitu 5/3 dikali 9/4. Masih ingat kan cara penyelesaiannya bagaimana?
Betul, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Sehingga 5 dikali 9 hasilnya berapa ya? Iya, 5 dikali 9 hasilnya 45 dan 3 dikali 4 hasilnya 12. Sehingga hasilnya menjadi 45 per 12. 45 per 12 dapat kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15 dan 12 dibagi 3 hasilnya 4. 15 per 4 ternyata memiliki pembilang yang lebih besar dibandingkan penyebutnya, friends. Sehingga dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3 per 4. Lalu ada pula loh cara lain bagaimana menentukan hasil dari 5 per 3 dikali 9 per 4. Untuk cara yang lain, kita dapat menentukan penyebut dan pembilang yang dapat dibagi. Coba teman-teman perhatikan lagi. Mana ya penyebut dan pembilang yang dapat dibagi? Iya, 9 dan 3. Dengan masing-masing kita bagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3 dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sehingga 5 dikali 3 hasilnya 15 dan 1 dikali 4 hasilnya 4. Lagi-lagi hasilnya sama ya, friends. 15 per 4 dengan pembilang lebih besar dibandingkan penyebut. Maka dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3 per 4. Selanjutnya kita beralih ke perkalian pecahan campuran. Di sini terdapat contoh 1/3 per 4 dikali 5 1 per 5. Bagaimana ya cara penyelesaiannya, friends? Betul, pertama kita harus menyamakan bentuk pecahan. Maksudnya yaitu kita harus merubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. 1/3 per 4 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 7 per 4. Dan 5 1 per 5 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 26 per 5. Kemudian jika kita sudah rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya, friends? Betul, cara penyelesaiannya masih sama ya, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. 7 dikali 26 hasilnya 182. 4 dikali 5 hasilnya 20. 182 per 20 dapat kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 2. 182 dibagi 2 ya hasilnya 91. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Sehingga menjadi 91 per 10. Jika kita lihat, 91 per 10 memiliki nilai pembilang yang lebih besar dibandingkan penyebut, sehingga harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi betul 91 per 10. Selanjutnya dapat juga cara lain untuk mengerjakan 7 per 4 dikali 26 per 5. Tetap harus kita rubah dulu ya dari bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Pertama, kita tentukan penyebut dan pembilang yang dapat dibagi. Coba teman-teman perhatikan lagi, mana penyebut dan pembilang yang dapat dibagi? Betul, 26 dan 4 dengan masing-masing dibagi 2. 26 dibagi 2 hasilnya 13 dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga 7 dikali 13 hasilnya 91 dan 2 dikali 5 hasilnya 10. 91 per 10 memiliki pembilang yang lebih besar dibandingkan penyebutnya, sehingga dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 91 per 10. Oke, selanjutnya perkalian pecahan campuran dengan contoh 1/5 per 7 dikali 2 per 3. Bagaimana cara penyelesaiannya, friends? Ya betul, dengan merubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. 1/5 per 7 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 12 per 7 dikali 2 per 3. Setelah kita samakan bentuk pecahannya, selanjutnya yaitu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 12 dikali 2 hasilnya 24, 7 dikali 3 hasilnya 21. Sehingga hasilnya 24 per 21. Namun 24 per 21 masih dapat kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8 dan 21 dibagi 3 hasilnya 7. Maka 8 per 7
memiliki nilai pembilang yang lebih besar dibandingkan penyebut. Maka dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/7. Terdapat pula loh friend cara lain untuk mengerjakan 12/7 dikali 2/3. Bagaimana caranya, masih ingat tidak? Betul, dengan menentukan penyebut dan pembilang yang dapat dibagi. Sekarang teman-teman perhatikan lagi, mana penyebut dan pembilang yang dapat dibagi? Betul, angka 12 dan 3. Dengan masing-masing dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4 dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. 4 dikali 2 hasilnya 8 dan 7 dikali 1 hasilnya 7. Maka menghasilkan 8/7. 8 memiliki nilai pembilang yang lebih besar dibandingkan penyebutnya, sehingga dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/7. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal cerita. Caisa membeli 1/4/5 lusin buku tulis dengan harga buku tulis per lusin yaitu Rp25.000. Jika ia membawa uang Rp55.000, berapa uang kembali yang diterima Caisa? Cara menjawabnya bagaimana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Diketahui 1/4/5 lusin buku tulis yaitu harganya Rp25.000 per lusin, dan Caisa membawa uang Rp55.000. Kemudian yang ditanyakan berapa uang kembali yang diterima Caisa? Maka cara menjawabnya yaitu 1/4/5 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 9/5 dikalikan harga buku tulis per lusin yaitu Rp25.000. 9/5 dikali Rp25.000 hasilnya Rp225.000 per 5. Rp225.000 dibagi 5 hasilnya Rp45.000. Maka uang kembalian yang diterima Caisa yaitu Rp55.000 dikurangi Rp45.000 hasilnya adalah Rp10.000. Soal cerita berikutnya. Sherin ingin menonton 4 episode serial Tom and Jerry. Setiap episode berdurasi 3/4 jam. Jika ia menonton pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, pukul berapa Sherin akan selesai menonton? Bagaimana cara menjawabnya, friends? Yuk kita bahas bareng-bareng. Diketahui 4 episode yang akan ditonton Sherin dan membutuhkan 3/4 jam tiap episodenya. Dan Sherin mulai menonton pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang ditanyakan pukul berapa Sherin akan selesai menonton? Cara menjawabnya yaitu 3/4 dikali 4 atau 3/4 dikali 4/1. 3 dikali 4 hasilnya 12 dan 4 dikali 1 hasilnya 4, sehingga 12/4 yaitu hasilnya 3 jam. Maka Sherin akan selesai menonton 4 episode pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Awal mula Sherin akan menonton ditambah 3 jam durasi yang diperlukan untuk menonton 4 episode serial Tom and Jerry. Maka hasilnya 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau Sherin akan selesai menonton pukul 1:30 siang. Bagaimana friends? Cukup mudah ya mengenai materi perkalian pecahan. Di antaranya pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Agar teman-teman semakin paham, jangan lupa untuk selalu banyak latihan soal ya friends. Alhamdulillah, we finish our lesson today. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.